Nah, kalau kemudian ini dilegalkan, selain pajaknya juga bisa kita dapatkan, kemudian targetnya benar-benar adalah kelompok menengah ke atas yang memang pengen punya hiburan, bukan untuk imajinasi menjadi kaya raya gitu ya. Jadi segmennya jelas, kemudian ada aturan yang jelas, atau kemudian nanti ada deposit, minimum deposit. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya melihat masalah judi online di Indonesia itu kayaknya udah mirip narkoba gitu ya. Sudah mulai terpola dan mudah kita baca. Karena yang ditangkep-tangkepin itu kan biasanya masyarakat kecil gitu ya, yang pemakai, yang pemain-pemain kecil gitu ya. Tapi bandarnya atau mafianya itu nggak pernah terungkap. Makanya kemudian masalah narkoba di Indonesia itu ada terus. Berpuluh tahun ada terus. Gitu. Bahkan beberapa aparat terlibat dalam masalah transaksi narkoba ini gitu. Pura-pura ditangkap atau disita, ternyata dijual gitu kan. Ada yang begitu gitu. Nah, di kasus judi online di Indonesia juga kayaknya sudah mulai mirip seperti itu. Yang ditangkap itu kan yang memakai gitu ya, para pemainnya ditangkap. Terus kemudian pemain-pemain kecil diblokir-blokirin gitu ya. Tapi yang pemain besarnya yang bisa bayar tiap bulan, diamankan sama kementerian. Jadi kan kayaknya kayak main-main gitu. Dan terus terang saya kasihan gitu. Kasihan kepada masyarakat kita yang pemainnya gitu ya. Udah banyak lah orang yang hancur ekonominya, hancur keluarganya gara-gara judi online ini gitu ya. Ya ada yang cerai, ada yang sampai kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Dan yang terbaru kemarin yang juga viral dibicarakan di banyak media mainstream adalah ketika ada seorang petani atau penjahit gitu ya di sebuah daerah, kemudian mereka ikut live bikin TikTok, konten TikTok, dan kemudian disawer oleh banyak orang gitu ya. Dan ketika dia membacakan komentar-komentar yang nyawerin itu, ternyata salah satunya kan akun judi online gitu ya. Ini kemudian si pelaku ini yakni Gunawan Setbor yang joget-joget itu, yang membuat satu kampung asik berjoget live TikTok dan mendapatkan saweran dari orang-orang. Itu kemudian ditahan oleh pihak kepolisian karena dia dianggap ikut mempromosikan judi online. Ya, yang kena Gunawan Setbor gitu ya. Harusnya pihak kepolisian kan ngelihat tuh, yang nyawer nih akun-akunnya di mana nih, orangnya yang mana gitu, tangkepin mereka lah. Ya Gunawan Setbor ya juga bersalah gitu ya. Katakanlah dia nggak sengaja baca komentarnya karena banyak orang yang nyawer dia dan dia seneng-seneng aja, disawer gitu ya, 100.000, 300.000, oke-oke aja gitu. Tapi kan orang seperti Gunawan Setbor ini kan dia masyarakat kecil, dia nggak tahu apa-apalah soal masalah ini gitu. Dia bahkan mungkin nggak ngerti soal hukum dan konsekuensi yang dapat dia timbulkan ketika dia membaca kolom komentar di live TikToknya, karena itu otomatis menjadi promosi gitu ya. Itu bisa dianggap sebagai promosi judi online. Tapi ya sekali lagi, yang dirugikan atau yang ditangkepin cuma Gunawan Setbor gitu. Padahal di sisi lain kita tahu ternyata di pihak kementerian pun mengamankan ribuan situs judi online. Ya tinggal ke depan kita melihat apakah ini benar-benar mau diselesaikan atau ke depan judi online ini ya cuma jadi mainan juga seperti masalah narkoba di Indonesia. Penggunanya yang kecil-kecil ditangkap tapi bandarnya enggak gitu. Makanya ada terus. Judi online kayaknya juga sudah mulai mengarah ke sana gitu. Karena ya rakyat kecil seperti Gunawan Setbor ini, saya nggak ingin membela beliau ya, saya nggak kenal gitu ya, dan nggak penting juga bagi saya. Tapi ya bagaimanapun dia adalah rakyat kecil yang kemudian dirugikan dari masalah negara ini. Masalah kita kan judi online gitu. Yang ditangkepin Gunawan Setbor. Ya oke lah dia salah gitu ya. Oke lah dia mungkin membacakan komentar orang yang nyawer gitu ya. Tapi yang seperti Gunawan Setbor sebelumnya kan sudah pernah ada gitu. Dari kalangan artis misalkan ada Wulan Guritno, kemudian Yuki Kato, Cupi Cupita, Armanda Manopo, Nikita Mirzani. Itu juga sebelumnya bahkan sudah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait promosi judi online. Ya tapi mereka cuma diperiksa aja. Mereka bersalah iya gitu ya, tapi ya periksa aja, habis itu lepas gitu.
seharusnya menurut saya gitu ya, Gunawan Setbour ini juga adalah masyarakat yang ya dia nggak tahu apa-apa juga gitu. Soal hukum dia mungkin nggak paham soal konsekuensinya. Jadi seharusnya kalau dia diberitahu ini nggak boleh dan sebagainya, dan dia memahami, mengakui, ya udah lepas aja lah gitu ya. Tapi kalau kemudian ini ditahan sekarang gitu ya, tapi mafianya atau bandar-bandarnya kita nggak tahu itu siapa dan ada terus. Itu kan kayak jadi percuma gitu. Gunawan Setbour ditangkap, iya. Tapi bandar-bandarnya, adminnya tetap nyari akun-akun yang lain gitu. Tetap nyawer lagi di akun-akun yang lain. Tetap eksis mereka. Jadi permasalahan judi online-nya nggak akan selesai gitu. Jadi dari sini saya melihat ada ketimpangan dan ada ketidakadilan. Gunawan Setbour ini bukan orang yang punya pemahaman, ya, bukan orang yang ngerti hukum, gitu, yang dia nggak punya siapa-siapa, dia transaksi langsung dengan dirinya, gitu ya. Beda dengan artis-artis, oh dia ada lawyer, manajemen dan sebagainya, gitu. Tapi mereka juga masih melakukan kesalahan, sehingga seharusnya dengan kesalahan yang sama antara kelompok artis dan Gunawan Setbour ini mestinya konsekuensinya sama, gitu, minimal. Karena kalau Gunawan Setbour udah nggak ngerti hukum, nggak ada pendamping, nggak ada manajemen, gitu ya, dia nggak tahu apa-apa tuh. Tapi ini artis saja masih kebobolan tuh, meskipun punya manajemen, lawyer, dan sebagainya. Jadi kalau ini kemudian dilepas, kelompok para artis, kenapa Gunawan Setbour ini justru malah ditahan? Jadi, ya saya setuju gitu bahwa para artis seperti Wulan Guritno, Yuki Kato, Nikita Mirzani, dan sebagainya itu nggak perlulah dijadikan tersangka gitu ya karena eman, kasihan kan. Ya tapi sekali lagi Gunawan Setbour semestinya dia lebih nggak tahu dibandingkan para artis ini. Tapi kenyataannya justru orang yang paling tidak tahu inilah yang kemudian ditangkap gitu, dan ditahan. Jadi ya dalam setahun terakhir ini saya melihat orang-orang yang bermain judi online gitu ya. Ya semuanya itu kan apa ya? Saling menguntungkan. Pemainnya ya bermain, mafianya ya mendapatkan keuntungan gitu ya. Terus kemudian promosinya ya ada di mana-mana. Ini sudah diperiksa, pindah ke orang lain gitu ya. Setbour sudah ditangkap, pindah ke orang lain, selalu seperti itu. Tapi kenyataannya gitu ya, meskipun ini sudah terjadi penangkapan, penanganan, pemblokiran, terus kemudian ada juga yang ternyata dilindungi, kan itu nggak menyelesaikan permasalahan. Para pemilik judi online itu sampai sekarang masih aman gitu ya. Jangankan pemiliknya gitu ya, artis-artis seperti tadi yang saya sebutkan, Wulan Guritno, Nikita Mirzani, Yuki Kato, dan sebagainya aman sampai sekarang. Yang menjadi incaran justru orang-orang kecil seperti si Gunawan Setbour ini gitu. Ya oke lah dia bersalah, silahkan, tapi mau sampai kapan kita bermain-main dengan cara penegakan yang seperti ini, sehingga momentum membersihkan masalah judi online di Indonesia, ketika kemarin ada staf kementerian yang juga ditahan dan terlibat dalam pengamanan perlindungan judi online di Indonesia, itu kan kemudian nanti perlu kita pertanyakan ulang gitu. Apakah ini benar-benar mau dibersihkan atau dilegalkan sekalian gitu. Karena bagi saya pribadi pilihannya cuma dua itu. Kalau nggak ada keputusan yang hitam dan putih, dibubarkan, dibabat habis, atau sekalian dilegalkan, dibiarkan seperti sekarang, ya maka judi online di Indonesia hanya akan menjadi apa ya, menjadi bancakan atau menjadi media untuk memperkaya para pejabat dan aparat-aparat, oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum aparat gitu. Jadi cuma jadi alat aja judi online, seolah-olah katanya nggak boleh gitu ya. Ini ilegal, terus kemudian ada yang ditangkap tuh, orang-orang kecil tangkap gitu ya, seolah-olah ada penegakan, ada contoh dan sebagainya. Tapi masalahnya tetap sama gitu, terus tiap tahun terus ada, sehingga ya inilah yang kemudian patut kita pertanyakan, apakah mau dilegalkan sekalian atau dibabat habis sekalian. Kalau ngelihat dari pengalaman negara ini dan dari sejarah soal sejarah kehidupan sosial manusia, kayaknya untuk masalah judi itu memang udah nggak bisa kemudian dihentikan dan dibabat habis. Kecuali pemimpinnya gitu ya, dari presiden sampai menteri-menterinya, itu benar-benar clear, bersih gitu. Tapi kalau kayak di Indonesia ini kan sulit sekali gitu. Sehingga dari saya, kalau ini tidak bisa dibersihkan, dan kayaknya emang nggak bisa gitu ya, ya seharusnya dilegalkan sekalian gitu. Kalau dilegalkan gitu ya, ini mungkin kerusakannya akan lebih bisa diminimalisir. Kalau sekarang, orang-orang di bawah itu rusak sekali.
Orang yang main judi online itu kan cuma deponya 10.000, 20.000, ada yang 50.000, ada juga yang 100.000. Intinya bahkan bisa dari 10.000 rupiah. Dan orang yang depo 10.000 rupiah ini kan orang yang ya orang nggak punya emang gitu. Jadi mereka depo terus. Emang kelompok miskin, kelompok menengah, kelompok miskin menengah bawah gitu. Nah, kalau orang-orang ini terus bermain judi, sementara mereka nggak paham soal konsep judi itu apa gitu ya, itulah yang kayaknya menurut saya jadi merugikan dan jadi kecanduan gitu. Masyarakat kecil di bawah orang-orang miskin itu kan melihat bahwa judi itu adalah bagian dari strategi atau pintu masuk secara instan menjadi kaya raya. Itu imajinasi dan keyakinan orang-orang miskin. Sehingga mereka dengan berjudi harapannya mereka bisa jadi kaya raya. Ya, jadi mereka deposit 1 juta, harapannya bisa 1 M gitu. Itu harapan mereka gitu. Dan itu tidak akan pernah terjadi karena memang bukan begitu konsep perjudian, bukan begitu konsep judi online. Nah, karena mereka ini nggak paham, dananya pas-pasan, dana yang seharusnya untuk konsumsi kemudian dijadikan mainan judi online, itulah yang memperburuk masalah ekonomi di Indonesia. Ini berbeda tentu saja dengan orang-orang menengah ke atas yang bermain judi. Karena yang main judi juga ada dari kalangan menengah ke atas gitu ya. Dan ya kita tahulah mungkin juga para pejabat kita ada yang main, yang main judi. Tapi konsep keyakinan dan imajinasi kelompok menengah ke atas terkait judi itu berbeda sama sekali dengan orang miskin. Kalau orang miskin beranggapan bahwa dengan judi mereka bisa jadi kaya, enggak. Orang kaya, orang menengah ke atas gitu ya, mereka melihat judi bukan jalan pintas untuk menjadi kaya raya. Mereka tahu caranya untuk kaya dan itu tidak mungkin dari judi. Mereka tahu itu. Orang kaya main judi hanya untuk sebatas hiburan gitu. Jadi makanya kemudian mereka bisa mengontrol dan tidak tidak kemudian merusak dirinya, tidak menjadi kecanduan. Karena mereka paham soal konsepnya bahwa judi itu adalah untuk hiburan dia, bukan pintu instan untuk menjadi kaya raya. Kalau untuk kaya raya ya kerja, investasi dan sebagainya. Mereka paham soal itu gitu. Nah, perbedaan pemahaman inilah yang menurut saya kalau dilegalkan itu bisa jadi lebih terarah sehingga judi online di Indonesia itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Bisa menyasar orang-orang yang memang butuh perjudian, bukan orang yang dengan pemahaman imajinasi ingin kaya raya. Nah, kalau kemudian ini dilegalkan, selain pajaknya juga bisa kita dapatkan, kemudian targetnya benar-benar adalah kelompok menengah ke atas yang memang pengen punya hiburan, bukan untuk imajinasi menjadi kaya raya gitu ya. Jadi segmennya jelas, kemudian ada aturan yang jelas, atau kemudian nanti ada deposit, minimum deposit dibuat agar ini spesifik hanya untuk kelompok menengah ke atas misalkan gitu ya. Nanti yang depo itu minimal 10 juta misalkan atau 5 juta sesuai dengan UMR terbesar di Indonesia misalkan. Kalau orang yang sudah bisa ngeluarin uang segitu itu kan nanti terseleksi sendiri gitu ya. Bahwa orang-orang ini memang adalah orang-orang yang mampu berjudi. Kalaupun misalkan ada orang yang lepas atau orang yang sebenarnya dia nggak mampu, tapi dia punya uang itu, dia nabung dan sebagainya, dan pengen judi gitu ya. Tapi sekali kalah, mereka nggak akan depo lagi. Karena mereka akan langsung tahu bahwa ini nggak bisa dia kaya dengan cara seperti itu, atau dia tidak bisa mengulangi untuk mengumpulkan uang yang sama lagi untuk depo lagi. Sehingga dengan dilegalkan, itu jauh lebih bisa terkontrol sebenarnya dibandingkan ilegal seperti sekarang. Karena kalau yang ilegal seperti sekarang, ya rakyatnya hancur gitu ya, rakyatnya nggak ngerti apa-apa, mereka main aja gitu ya, mereka berimajinasi untuk jadi kaya raya dan mereka nggak mau kerja, sementara aparat-aparatnya gitu, mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Mereka pesta uang tuh, oknum-oknumnya gitu. Nanti ketika ada masalah yang ditangkap ya rakyat air kecil ini gitu, yang nggak tahu apa-apa seperti Gunawan Setboard tadi gitu. Jadi ya daripada kita kemudian berdrama seperti ini menjadi negara yang munafik gitu ya. Di satu sisi katanya ilegal, tapi di sisi lain menjaga dan merawat para mafia dan bandar. Itu kan munafik dan menjadi nggak jelas gitu. Jadi lebih baik dilegalkan supaya pajaknya kita dapat kepada negara gitu ya. Terus kemudian ada aturan yang bisa memantau kelompok pemain judi online ini, ada minimum deposit, ada ada keharusan untuk
punya NPWP misalkan atau punya store KTP gitu. Jadi itu lebih terarah dan lebih terkontrol. Kalau seperti sekarang kan nggak ada. Tidak ada orang yang tahu persis berapa perputaran soal judi online di Indonesia. Ada yang bilang 600 triliun. Tapi kok saya curiga itu lebih dari itu. Ya karena kalau terus dibiarkan seperti sekarang, ya masyarakatnya akan terus terus melakukan cara-cara yang salah dan pemerintah nggak bisa apa-apa. Nanti ketika ada masalah ekonomi, pemerintah yang datang BLT. Cuma gitu. Tapi setelah itu ya masalah judi online nggak akan selesai kalau tidak diperjelas hitam dan putihnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.